Ibda Rudi Soik merupakan perwira kepolisian yang dipecat secara tidak hormat dari jabatannya karena dituding melakukan sejumlah pelanggaran etik. Ia dipecat usai mengungkap dugaan praktik mafia bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dalam kasus mafia BBM yang diselidiki, Rudi diduga melibatkan sejumlah anggota Polda NTT. Namun, penyelidikan tersebut membuatnya diberikan sanksi dari Polri setelah memasang garis polisi di rumah warga yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM. Berikut 5 fakta kejanggalan kasus Ibda Rudi Soik yang dirangkum oleh TV Niskom. Pertama, berdasarkan keterangan Rudi Soik, penyelidikan kasus berawal dari informasi warga pada 15 Juni 2024. Terdapat dugaan kelangkaan BBM di Kabupaten Timur Tengah Utara hingga Kupang Kota. Rudi pun kemudian menyampaikan kepada Kapolresta Kupang Kota Kombes Aldinan Manurung terdapat anggota polisi yang terlibat dalam dugaan mafia BBM. Lalu, ia diberikan surat perintah dari Kapolresta Kupang Kota. Kedua, bersama dengan 12 anggota Satreskrim Polresta Kupang Kota, Rudi menyidak salah satu rumah yang menjadi penimbunan BBM di Kecamatan Maulafa pada 25 Juni 2024. Polisi menemukan drum hingga jeriken yang akan digunakan untuk menimbun BBM. Rudi meyakini adanya keterlibatan anggota Polsek Kupang Kota dan Ditkrimsus Polda NTT dalam kasus tersebut. Ketiga, saat sedang makan siang dan evaluasi di tempat karaoke bersama rekannya, lalu datang anggota Propam Polda NTT. Kedatangan Propam membuat Rudi curiga lantaran anggotanya dicegat masuk ke lokasi penimbunan BBM dan meminta mereka pulang. Rudi merasa surat perintah bisa gugur dengan kekuatan Propam. Hingga, Rudi bersama anggota lainnya yang terlibat penyelidikan BBM dimutasi. Keempat, Rudi masih tetap melanjutkan penyelidikan dugaan mafia BBM hingga memasang garis polisi di TKP pada 27 Juni 2024. Pemasangan garis polisi ini dilakukan bersama anggotanya atas pengetahuan dari pimpinannya. Diketahui, terdapat salah satu anggotanya yang terbukti menerima suap dari Ahmad Ansar yang melakukan penimbunan BBM. Kelima, usai penyelidikannya, Rudi disebut melanggar kode etik. Ia dipanggil oleh Bid Propam Polda NTT atas tuduhan masuk ke tempat karaoke bersama istri orang saat jam dinas. Seiring dengan sidang kode etik, Rudi disanksi demosi 3 tahun keluar wilayah NTT dan dipatsus selama 14 hari. Ia juga dinilai melanggar SOP dalam penyelidikan BBM di Kupang. Hingga akhirnya Rudi dipecat dalam sidang putusan Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polda NTT pada 11 Oktober 2024. Tidak diterima dirinya dipecat dari institusi Polri usai menyelidiki mafia BBM, Rudi pun melakukan perlawanan atas putusan PTDH.